Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the bird. Baik, kami sekarang sudah ada di SMAN 1 Negeri Barambai, Kecamatan Barambai, Desa Barambai, Kolom Kiri. Sekolah Barambai Negeri 1 adalah sekolah negeri yang terletak di Barambai Kolam Kiri, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari Google Maps, maka berjarak sekitar 58 km dari Banjarmasin, atau perkiraan waktunya sekitar 2 atau 1,5 jam jikalau tidak macet di jalan. Sekolah ini terdiri dari 9 kelas dan berdasarkan tahun ajaran ini berjumlah 222 siswa, di mana tiap kelasnya itu terdapat 25 siswa. Sekolah SMA Negeri 1 Barambai termasuk sekolah pedesaan. Jadi dalam menggapai sertifikat adiwiyata itu menjadi tantangan yang berat. Namun, sekolah SMA Negeri 1 Barambai terus berjuang sedikit demi sedikit memenuhi fasilitas yang akan membantu dalam lingkungan hidup, seperti keran cuci tangan di lingkungan sekolah dan juga adanya program penanaman tanaman serta Jumat bersih. Baik, selanjutnya kami akan mewawancarai kepala sekolah mengenai program adiwiyata yang ada di sekolah ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Irwan Setiawan dari Fakultas FIP ULM, Program Studi Pendidikan Geografi. Maksud kedatangan saya ke sini minta izin Ibu untuk diwawancarai sekaligus observasi terkait mengenai mata kuliah yang saya ikuti, yaitu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Apakah Ibu mengizinkan? Ya, Ibu izinkan. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Atau pertanyaan apa yang kira-kira yang bisa Ibu jawab? Apa pertanyaannya? Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaannya, pertama-tama Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana penanaman nilai pendidikan lingkungan hidup di sekolah ini? Masalah penanaman nilai lingkungan hidup di sekolahan Ibu, ini contohnya itu misalnya menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, kemudian piket setiap harinya di kelas untuk siswa, atau merawat tanaman, itu contoh yang nyata setiap harinya. Di samping kegiatan-kegiatan lain yang terprogram, misalnya kegiatan kebersihan secara keseluruhan setiap 1 bulan sekali. Nah, itu contohnya penanaman nilai kepedulian terhadap lingkungan sekitar sekolah. Itu aja rasanya. Ada yang lain? Untuk apakah pendidikan lingkungan hidup itu sendiri sudah termasuk di dalam kurikulum yang ada di sekolah ini, Ibu? Di dalam kurikulum itu ada sih, termasuk di dalam, contohnya tuh di dalam kurikulum itu kan ada visi misi sekolah. Nah, di visi misi sekolah itu ada bagian dari sikap peduli. Visi misi sekolah itu di sini, di sekolah kita itu mewujudkan peserta didik yang mandiri, agamis, berwawasan, terampil, dan peduli. Nah, di pedulinya itu ada bagian yang disebutkan mengenai kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, itu jadi
intinya itu sudah termasuk di dalam kurikulum di dalam visi misi sekolah. Nah itu eh, atas jawaban pertanyaan tadi. Ada lagi selanjutnya? Baik Bu, dalam bentukannya sendiri, bagaimana implementasi dari nilai dan visi misi pendidikan lingkungan hidup yang ada dalam sekolah Ibu? Kalau implementasinya dari visi misi yang terkait dengan lingkungan hidup itu di sekolahan ini adalah mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan, misalnya penghijauan atau pengelolaan sampah yang di lingkungan sekolah. Itu tentang implementasinya tadi. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah sekolah ini sudah mencapai tingkat atau predikat adiwiyata sekolah? Selama ini dari awal berdiri memang tidak pernah di sini karena keterbatasan sumber daya, sarana prasarana dan dana, jadi kami ini tidak pernah mengikuti kegiatan adiwiyata itu. Kalau boleh tahu Ibu, apa saja yang menjadi kendala dalam kegiatan tersebut? Kalau masalah kendala seperti Ibu sebutkan tadi, kenapa kami tidak bisa mengikuti kegiatan adiwiyata ini, karena salah satu penyebabnya itu tadi, jadi Bu, kurangnya sarana prasarana sekolah, keterbatasan dana, dan juga sumber daya manusia untuk mengelola ini, karena harus ada khusus guru yang menjadi pengelolanya ini. Nah itu salah satunya kenapa kami tidak bisa mencanangkan atau mengikuti kegiatan adiwiyata tersebut. Itu kendalanya. Untuk pertanyaan, adakah perencanaan sekolah yang mengarah untuk mengikuti kegiatan adiwiyata ini Bu? Kalau rencana dan keinginan itu sih ada. Dari dulu memang berkeinginan sekali untuk mengikuti kegiatan adiwiyata ini. Tetapi ya itu tadi terkendala dengan beberapa hal. Tapi kami berusaha untuk merencanakan, itu salah satunya mulai sedikit demi sedikit memenuhi standar adiwiyata itu secara mandiri, misalnya dengan memenuhi standar dari adiwiyata tersebut dengan sarana prasarana yang menyesuaikan standar tadi. Mengelola lingkungan sekolah juga sesuai dengan standar adiwiyata tersebut. Itu aja Pak, perencanaan yang kami coba rencanakan itu. Itu kira-kira yang bisa Ibu jawab. Saya rasa sudah cukup Ibu. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mewawancara Ibu dan juga atas waktunya. Dan saya juga meminta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan juga sudah memakan waktu Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.